A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-A'raf ayat ke-13. Masih bersambung dengan ayat sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang iblis, tentang kelakuan iblis. Ini iblis makhluk Allah. Makhluk Allah. Kita pun makhluk Allah. Nanti di akhirat makhluk Allah terbagi dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan makhluk Allah itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma ij'alna minhum. Amin. Dan sebagian lagi makhluk Allah akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini iblis mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diperintahkan untuk sujud. Sujud di sini bukan artinya menyembah. Makna disujud di sini adalah menghormati kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabiullah Adam alaihis salam. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum iblis diperintahkan untuk sujud kepada Allah, untuk sujud kepada Nabi Adam, ya. Sebelum iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis ini tukang sujud. Tukang. Kalau orang nggak pernah sholat, disuruh sholat mungkin berat, karena nggak pernah sholat. Orang nggak pernah ngaji, disuruh ngaji mungkin berat. Tapi kalau ahli ngaji, ahli sholat, disuruh sholat, ya insya Allah mudah. Sudah terbiasa. Ini ujian terbesar bagi iblis. Ya, ini pelajaran untuk kita semua. Pelajaran yang sangat berharga untuk kita sekalian. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 407 juz keempat, Al-Imam Ghazali mengatakan radhiyallahu anhu, wa qad la'anallahu iblisa bi khati'atin wahidatin ba'da an abadahu mi'atai alfi sanah. Wa qad la'ana, dan sungguh telah melaknat siapa Allah iblisa kepada iblis. Melaknat yakni menjauhkan dari rahmat Allah, mengusir Allah. Allah telah mengusir iblis dari rahmat Allah. Apa penyebabnya? Bi khati'atin wahidah. Dengan satu sabab dosa. Lain sabab hiji dosa. Tapi ia hiji dosa ieu mah dosana sangat berbahaya. Mengakibatkan iblis dilaknat oleh Allah selama-lamanya. Gara-gara apa? Perbuatan dosa. Satu dosa. Kemudian ba'da an abadahu, setelah itu iblis beribadah kepada Allah selama mi'atai alfi sanah. Selama 200.000 tahun. Teu kabayang. Urang ge eleh ku iblis. Urang wani sabaraha jam ibadah. Ngaji weh heula diuk di pangajian bari nunutan wani sabaraha jam. Bari nunutan ya mah. Tong waka bari beunta bari nunutan.
Wani 24 jam. Eleh ku iblis. Eleh ku iblis. Ya. Wani sholat 24 jam. Sholat sunat 24 jam. Wani kuat. Eleh ku iblis. Jadi iblis ini luar biasa. Ya. Iblis ini luar ibadahnya Masya Allah. Ya. Ilmunya luar biasa. Ibadahnya luar. Berapa tahun ibadahnya? 200.000 tahun. Kan orang zikir setengah jam ke asalila teuing. Maca sholawat setengah jam lila teuing. Maca Quran setengah jam lila teuing. Sholat setengah jam lila. Osok unggal penting tahajud setengah jam. Tar ada eleh ku iblis. Eleh ku Nah ini pelajaran yang sangat penting untuk kita sekalian. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ibadahnya luar biasa. Sampai dikatakan, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, mi'atai alfisana. 200.000 tahun. Ya Allah. Tapi iblis ini diberi ujian oleh Allah. Apa ujiannya? Satu, menghormati kepada kekasih Allah. Nah ini. Celakanya iblis ini karena satu. Dia tidak menghormati kepada kekasih. Nah, di antara kewajiban kita orang yang beriman, ya, kita wajib memuliakan kepada apa saja yang dimuliakan oleh Allah. Siapa saja yang dimuliakan oleh Allah, maka kita wajib memuliakannya. Jangankan benda hidup, benda mati pun kalau itu benda dimuliakan oleh Allah, kita wajib Contoh Ka'bah. Ka'bah itu benda mati, batu, bangunan. Tapi karena Ka'bah ini dimuliakan oleh Allah, maka kita wajib memuliakannya. Contoh lagi batu Hajar Aswad, batu Hajar Aswad. Nah, batu gitu di Lagadar. Di urang daya batu. Loh, suruh pisan. Itu mah batu istimewa. Nyiumna ge digan. Nyiumna digan. Cik batu nu di urang dicium diganyar teh. Henteu da lain deui. Beda deui. Itu mah setiap yang istimewa yang dimuliakan oleh Allah, maka kita wajib memuliakannya. Baik itu benda hidup atau benda mati. Baik itu manusia ataupun hayawan, binatang. Ada binatang-binatang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa contohnya? Seperti seekor anjing ashabul. Nah ini seekor anjing ini dimuliakan oleh Allah, kekasih Allah. Maka wajib kita memuliakannya. Ya, itu menjadi akidah ahli sunnah wal jamaah. Tempat, contoh masjid. Ini masjid dimuliakan oleh Allah. Beda dengan rumah kita sendiri. Kalau kita buang najis di rumah nggak apa-apa, tidak dosa. Tapi buang najis sengaja di masjid dosa, nggak boleh. Kita di rumah junub nggak apa-apa, silahkan. Tapi duduk di masjid dalam keadaan junub dosa, nggak boleh. Kenapa? Karena masjid dimuliakan oleh Allah. Jadi apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita wajib memuliakan. Nah ini iblis diuji oleh Allah, diperintahkan. Apa perintahnya? Di antaranya Allah katakan, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ayat sebelumnya tuh, ayat ke-11. Ayat ke-11. Saat itu iblis sedang ada di surga. Sedang ada di mana? Jadi iblis mah geus kasawarga. Ai urang geus kasawarga aja. Ya, itu. Iblis sudah menjadi saat itu penduduk surga. Ketika saat itu diciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka seluruh malaikat yang ada di surga, yang ada di langit, seluruh diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Saat itu iblis berada dengan mereka para malaikat.
ngariungna jeung saha? Malaikat. Luar biasa. Temannya siapa? Malaikat. Ya, sedang ada di surga. Masya Allah, luar biasa. Terus ada perintah dari Allah, usjudu li Adama. Ini perintah Allah. Perintah siapa? Allah. Kepada siapa? Seluruh malaikat yang ada di surga saat itu. Termasuk iblis saat itu ada di surga. Ya. Ini perintah Allah. Fasajadu, maka mereka para malaikat sujud kepada Adam saat itu. Usjudu li Adama. Sujud kalian kepada Adam. Ini perintah siapa? Allah. Sujud di sini bukan artinya menyembah, tapi menghormati. Bukan artinya menyembah kepada Allah. Tapi ini artinya sujud di sini menghormati. Seperti kita sujud menghadap Ka'bah. Bukan artinya kita sujud kepada Ka'bah. Bukan artinya Allah ada di dalam Ka'bah. Bukan. Itu melaksanakan perintah Allah. Kalau kita sholat menghadapnya ke Ka'bah. Tidak beda seperti itu. Ya, tidak beda seperti itu. Saat itu para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana reaksi ketika diperintahkan oleh Allah para malaikat? Fasajadu. Gak banyak mikir lagi para malaikat. Ini perintah Allah. Ya, ini perintah. Tidak pakai asup karena logika. Biar aku kudu sujud ke Nabi Adam. Tidak. Mereka tidak mendahulukan logika. Tapi ini adalah perintah Allah. Rek kaharti, rek dekaharti, kudu sujud ke Nabi Adam. Daya perintah Allah. Fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali siapa? Iblis. Yang enggak mau sujud kepada Nabi Adam saat itu siapa? Iblis. Paling pertama yang sujud malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, kemudian malaikat Israfil, kemudian malaikat Israel, kemudian malaikat muqarrabun. Berapa tahun sujudnya? Menurut satu kaul 100 tahun sujud. 100 tahun sujud. Kurang kuat sujud sajam. Kungsi sujud sajam, sujud saja. Ya mah 100 tahun sujud lagi. Allahu akbar. Bahkan menurut kaul yang lain khamsa mi'ati sanah 500 tahun. Sujudnya 500 sujud. Kasaha sujudna? Ka Nabi Adam. Menghormati kepada kekasih Allah yaitu Nabi Adam alaihis. Lam yakum minas sajidin. Ini iblis tidak termasuk makhluk Allah yang sujud kepada Nabi Adam. Lalu Allah tanya kepada iblis. Allah maha tahu. Allah maha tahu. Tapi ini untuk supaya semua makhluk Allah tahu. Apa alasannya? Kok iblis ini nggak mau sujud? Kok dia nggak mau menghormati kepada kekasih Allah? Apa sih alasannya? Punya apa kok? Ada apa ini iblis? Tidak mau menghormati kepada makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Iblis, jangan tidur, bangun. Kamu kenapa gak mau sujud ketika aku perintah? Ini kan perintah aku, kata Allah. Aku yang menugaskan. Kata siapa? Allah. Malaka ma mana'aka, apa yang menghalangimu Allah tasjuda akan sujud kamu id amartuka ketika aku perintahkan. Ini tugas dariku. Oh, iblis ternyata pinter juga dia. Pinternya nggak bener. Pinter teu make ben. Eta ngaranna nah gitu. Pinter tapi teu dibarengan ku bener. Eta iblis. Pinter jadungna pinter ngawadul. Pinter nipu. Tuh. Eta iblis. Di mana jelema pintar hungkul teu make bager engkena kalakuanna kaos iblis. Iblis pinter ngan teu make bager, teu make bener. Ukur pinter tungtungna nyilakakeun maneh.
Di mana kapinteran teu dibarengan ku bener jeung bager, tungtungna nyilakakeun maneh. Gara-gara pinterna teu dibarengan ku bager jeung bener. Apa alasannya? Iblis mengungkap alasan. Alasan kenapa nggak mau sujud. Qala, kata iblis, ana khairun minhu. Itu penyebabnya. Kata iblis, ya Allah Tuhanku, nah ini anak-anak ini. Saya ini lebih baik daripada Adam. Kenapa saya tidak mau sujud kepada Adam? Ya saya ini lebih baik. Nah ini kelakuan kadenya bisi aya dina ati urang, boga rasa urang leuwih hade tibatan batur. Nah, itu kelakuan iblis yang menyebab celakanya iblis karena dia merasa dirinya lebih mulia daripada yang lain. Lebih mulia daripada Nabi Adam alaihis salam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam, engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka saya lebih mulia daripada Adam. Ini penyebab celakanya apa? Sombong. Sombongan. Hati-hati ya. Jangan ada di dalam hati kita merasa kita lebih baik dari yang lain. Ya. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Fakullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala fahuwa mutakabbir. Setiap orang yang memandang dirinya lebih baik daripada satu makhluk Allah, maka dia termasuk orang yang sombong. Fakullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala fahuwa mutakabbir. Setiap orang yang memandang dirinya lebih baik daripada satu makhluk Allah, merasa dirinya lebih baik daripada satu makhluk, apalagi ribuan makhluk, satu saja merasa dirinya lebih baik daripada satu makhluk Allah, maka orang tersebut termasuk orang yang sombong. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi celakanya iblis gara-gara sombong ini dosa hati, penyakit hati. Tanda orang sombong kata Rasulullah SAW, apa tandanya? Orang yang sombong itu bagaimana tandanya? Yang pertama, batarul haq. Batarul haq, menolak kebenaran. Menolak di bejaan salah teu narima padahal salah. Jelema umpama urang ngalakonan hiji kasalah, tuluy di bejaan ku batur eta teh salah, teu narima, urang sombong berarti. Berarti aya kasombongan dina ati urang. Jadi tanda kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kepada kebenaran, embung diomean, embung dinasehatan, ya, tidak menerima nasihat dari orang lain. Itu sombong. Yang menghalangi orang menerima nasihat itu karena kesombongan. Dan orang sombong ini hina, bukan mulia, hina, nggak ada nilai kemuliaan di sisi Allah. Tidak ada nilai kemuliaan di sisi Allah orang yang sombong. Contoh tadi, iblis ahli ibadah, bahkan iblis ahli ilmu. Kata ulama, iblis itu pernah menjabat menjadi guru besarnya para malaikat. Mengajarnya berapa tahun? 20.000 tahun. Ngawuruk 20.000. Wah, luar biasa. Ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Tapi karena satu dosa hati yang sangat berbahaya, yaitu sifat sombong, maka seluruh ibadahnya semua ditolak oleh Allah. Ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ada penyakit hati, yaitu ya, nugu made mah nuges aya di sawarga ge diusir. Teu meunang cicing disa eta anu geus aya disa gumede diusir. Komo nu can ka sawarga tuluy gumede. Kartos teu? Orang yang sombong
Yang sombong itu jangankan yang belum masuk yang sudah ada di surga sombong, Allah tidak ridho. Nggak boleh itu surga ditempati oleh orang sombong, diusir oleh Allah. Itu yang sudah diam di surga sombong diusir, apalagi yang belum masuk surga sombong. Jangan asup ka sawarga ge sombong. Komo atuh. Apa penyebab sombong? Al-Imam Ghazali menjelaskan penyebab sombong di antara yang pertama ilmu. Kadang-kadang ilmu itu menimbulkan sifat sombong. Hati-hati ya. Kita kalau punya ilmu bukan untuk sombong-sombongan. Bukan untuk sombong punya ilmu, tapi untuk mempunyai sifat at-tawadhu, rendah hati. Kedua, ibadah. Kadang-kadang orang rajin ibadah tersebut menjadi sebab sombong. Yang ketiga, harta, kaya raya, kadang-kadang menyebabkan kesombongan. Keempat, kekuatan. Kadang-kadang kekuatan, jago, eleh kabeh kukuring salemur. Seprovinsi, salam dunia, timbul sombong. Yang kelima, apalagi ketampanan. Kadang-kadang ketampanan ini menyebabkan Yang keenam, turunan. Kadang-kadang turunan menak, turunan raden, turunan kiai, kadang-kadang menimbulkan kesombongan. Apalagi itu, ada 7 kurang lebih. Nah, itu diantaranya sebab timbulnya Jadi urang ngaji teh kade, lain ngaji teh lain keur ngarah sombong, ngarah kagungan sifat Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang rendah hatinya karena Allah, dia diangkat derajatnya di sisi tah nu mulia teh nu boga rasa dirina hina. Lain nu boga rasa dirina mulia. Nalika urang boga rasa diri urang teh mulia, maka teu aya kamuliaan di muka Allah. Jadi jelema hina. Nalika boga rasa diri urang mulia, maka urang harita jadi jelema hina di muka Allah. Nalika urang boga rasa diri urang hina, didinya naik derajatna jadi mulia di mungguh kahartos. Yang kedua, tanda orang sombong itu wa ghamtun nas, menghina orang lain. Di mana orang gawe ngahina batur, ngagogoreng batur, popoyoka batur, ngarendahkeun batur, berarti dina ati urang aya sifat gumede. Orang yang sombong itu tandanya salah satunya ada 2. Tandanya ada 2. Yang pertama, menolak kepada kebenaran alias teu daek narima nasihat ti batur. Dinasehatan ku pamajikan, siapa pamajikan? Kumaha aing, waduh eta. Nasehatan ku anak, budak kamari ololeho, apal budakna ge. Kade ulah kitunya, di mana aya nu ngasehatan urang, negor ka urang lepat, tampi ku urang sadayana. Itu tanda tawadhu, rendah hati. Yang kedua, tanda kesombongan adalah menghina kepada orang lah. Kade tong ngahina ka batur, ya, apalagi menghina kepada para ulama Allah, wali Allah, bahaya, ya. Para dzurriyyah Nabi dihina, wah bahaya, ya, bahaya. Teh karena aya naon kasom, jelema di mana-mana bersih hati teh sombong, moal ngahina batur, moal kaburu rek ngahina batur teh, nu dipikir teh sorangan we. Bahkan nu aya dina ati ngamulyakeun batur. Jadi jelma-jelma tawadhu, orang-orang tawadhu itu tertanam di dalam hatinya, yang mulia itu orang lain. Lihat orang ini, dia orang mulia. Orang ini, dia orang mulia. Semua dianggap mulia oleh hatinya. Yang hina siapa? Dirinya. Itu orang mulia. Orang tawadhu seperti itu. Ada seorang ulama seseorang datang kepada seorang ulama di kampung itu. Lalu bertanya kepada ulama tersebut. Hei ulama, kiai-kiai, bahasa orang. Siapa yang harus orang-orang soleh yang harus saya datangi untuk dimintai keberkahan doanya? Itu ulama yang didatangi, dia orang soleh, orang baik. Kata ulama tersebut, semua yang ada di sini semua soleh ulama, kecuali saya yang nggak soleh. Masya Allah. Jadi orang-orang yang tawadhu tidak merasa dirinya mulia. Orang-orang yang soleh tidak merasa dirinya soleh, merasanya dirinya kotor, merasa dirinya Itulah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu. Nah, kadenya urang ayeuna ngaji teh lain ngarah boga rasa diri orang mulia, tapi sing boga rasa diri orang hina. Tanda orang sombong ada 2 perkara. Yang pertama, menolak kepada kebenaran agama.
Yang kedua, menghina kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita semua. Allah sembuhkan segala penyakit hati kita semua. Allah tanamkan dalam hati kita sifat at-tawadhu, sifat rendah hati. Allah tanamkan dalam hati kita sifat-sifat yang baik. Allah bersihkan dari hati kita sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang tercela. Allah bersihkan hati kita dari segala kotoran-kotoran hati. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.